sajadah itu sama dengan rumah ibadah. Orang semakin memanas. Dilihat dari kasus Yai Mem ini, Pak dosen ini saya dapati teman-teman, jika saya cermati, saya amati itu adalah ya sebenarnya bagaimana kita ini pada umumnya ya hidup dalam lingkup bertetangga. Jadi artinya kita harus paham rukun tetangga ya. Jadi bagaimana di situ kita harus menghargai dan menghormati, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Nah, tuntutan kita dalam hidup ini, apalagi bertetangga, itu pasti 3 hal: ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Jadi kalau kita tidak mendapatkan itu, ya merasa hak kita kurang gitu loh. Jadi mungkin ini yang dirasakan oleh Yai Mem ini. Jadi dia tidak mendapatkan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada rasa menghargai dan menghormati hal tersebut gitu loh. Jadi ini tidak semata-mata hanya kita itu hidup bertetangga. Nah, seperti Pak Mem ini, menurut saya itu hanya menuntut haknya, bagaimana dia itu hak di situ sebagai warga negara, hak di situ sebagai juga seorang tetangga, dan hak milik bahwa di situ dia adalah pemilik rumah plus tanah yang dia punya. Artinya dia cuma ingin menuntut haknya agar orang lain tidak semena-mena, agar orang lain itu tahu diri gitu loh. Makanya dia menyikapi hal tersebut itu lebih memilih bercanda, merespon dengan bercanda gitu loh. Jadi dan sepertinya candaan tersebut itu membuat orang tersebut itu semakin jengkel, karena orang yang angkuh, sombong ya, seolah-olah merasa sok kuasa, sok menguasai ya, itu kan memang sikapnya seperti itu. Jadi dia seolah-olah semakin disepelekan, merasa semakin disepelekan, makanya memviralkan. Kalau dari segi hukum ya, kalau kita lihat ya, kalau kita mau fair, sebenarnya kan siapa yang memviralkan dulu lah, itulah yang harus diusut dan harus dituntut. Makanya Yai Mem ini hanya mengcounter saja, klarifikasi tersebut itu hanya pembelaan dan itu hak dia. Jadi menurut saya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Justru kalau dinilai dengan kasus ini ya, permasalahan ini ya, kelihatan sekali bahwa si suami dan Sahara ini cuman hanya playing victim untuk menutupi kesalahan yang lalu. Jadi seperti kasus pencabulan, kalau memang itu benar ada, seharusnya itu ada di tuntutan. Pada nyatanya itu tidak dilakukan, dan alibinya adalah demi menjaga nama Pak Mem ini selaku dia seorang kiai, seorang ulama. Tapi itu berbeda dengan sikap perilaku mereka yang mendiskriminasi. Nah, kalau dari video-video tersebut itu sudah merupakan adalah kejahatan verbal. Seperti di situ ada tendangan, cacian, makian, bahkan juga tantangan. Tantangan si Sahara ini, kalau berani buktikan, katanya gitu, daripada cuman memvideo menjadi menjadi koleksi pribadi, koleksi galeri ya. Itu kan tantangan-tantangan yang dilakukan si Sahara tersebut. Nah, makanya yang terjadi ini adalah dia cuman mengcounter, dia cuman klarifikasi, menjelaskan fitnah-fitnah si Sahara di media. Nah, ini pun juga menurut si Sahara, mereka pihak Pak Mem dan Burus ini, Pak dosen ini, bagi Sahara itu justru mencemarkan nama baik. Nah, inilah kekonyolan mereka. Nah, dan sekarang kita membahas tentang pembakaran sajadah.
kita tidak memandang harga ya. Toh pada nyatanya kalau kita telusuri ternyata harga sajadah itu fantastis sekali, puluhan juta, dan itu limited edition. Nah, tapi kita berbicara konteksnya adalah hal tersebut milik pribadi. Kalau saya ya baju aja karena itu baju kesayangan saya sangat menyukai, saya sangat tersinggung kok. Menurut saya membakar itu adalah bentuk penghinaan, apalagi sajadah untuk sholat. Nah, ini menurut saya hal pribadi seseorang dibakar, dirusak, atau mungkin dicuri atau dijarah itu adalah bentuk penghinaan. Dan dari klarifikasi Burus, sajadah tersebut itu ada perhiasan gitu loh. Nah, kalau terbukti ini adalah merusak, membakar, dan mencuri, nah ini indikasinya adalah bentuk kejahatan yang nyata dan harus diusut tuntas ya. Apalagi sajadah itu adalah simbol kita sebagai umat muslim dan itu buat sholat. Nah ini sangat bahaya sekali apa yang mereka lakukan ini. Jadi sikap arogan, keangkuhan, kesombongan mereka yang katanya dia ngerti bagaimana caranya beradab terhadap orang yang lebih tua, apalagi kiai, dia mengaku seorang santri. Nah, pada nyatanya sikap perilaku mereka tidak seperti itu. Itu hanya pembelaan saja. Dan konon katanya berkata bahwa dia seolah-olah tidak melibatkan organisasinya, tapi menggiring opini seolah-olah dia berkuasa dan dia merasa bangga dengan organisasinya, dan itu ditunjukkan. Gitu loh. Jadi betapa munafiknya mereka ini. Ya, lebih baik ketemu di pengadilan, adu fakta, adu bukti, biar pengadilan yang menyelesaikan hal tersebut. Intinya adalah permasalahan ini bukan hanya pencerminan kita itu hidup bertetangga yang seharusnya kita saling menghargai dan menghormati, tapi ini adalah cerminan bahwa tindak kejahatan harus tetaplah diadili dan hak seseorang tetaplah harus dipenuhi. Tidak salah orang menuntut haknya, kan begitu. Coba teman-teman tambahi komen bagaimana menurut Anda menyikapi hal tersebut.